Bapak Muhsinuddin ya Pak ya. Baik, kita mulai saja. Selamat datang Pak Mentor. Dan semua peserta sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hadapan kita hadir saudara Eka Prasetyo yang akan menyampaikan laporan aktualisasinya di hadapan penguji usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya. Yang terhormat kepada Bapak Edi Saputra sebagai penguji, kemudian yang terhormat kepada Ibu Nurul Hidayah sebagai coach sekaligus pemimpin acara pada hari ini, kemudian yang terhormat kepada Bapak Muhsinuddin sebagai mentor saya sekaligus pimpinan saya di unit kerja. Izinkan saya mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan kemampuan menulis cerita fabel menggunakan media literasi webtoon dan penerapan metode brand writing pada peserta didik kelas 7C SMP Negeri 3 Timur. Saya mulai dari core isunya. Core isunya yaitu kurangnya inovasi penggunaan media dan penerapan metode pembelajaran menulis. Karena core isunya adalah penggunaan inovasi penggunaan media dan metode, maka gagasan pemecahan isunya adalah inovasi dari media dan metode tersebut. Saya menawarkan medianya yaitu menggunakan media webtoon dan metode yang digunakan dalam menulis cerita fabel nantinya adalah metode brand writing. Kegiatan aktualisasi saya yang sebelumnya ada 7 kegiatan, kemudian waktu ketika rancangan aktualisasi Bapak penguji meminta untuk menghilangkan salah satu kegiatan yang sudah rata-rata orang memang melakukan itu, yaitu kegiatan pertama konsultasi, kemudian saya hapus. Jadi kegiatan pertama yaitu melaksanakan uji kemampuan awal atau pretest. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi literasi. Kegiatan ketiga kegiatan literasi menggunakan media webtoon yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian menyusun RPP. Kegiatan kelima melaksanakan pembelajaran menggunakan metode brand writing. Dan kegiatan terakhir yaitu evaluasi. Untuk kegiatan aktualisasi ini secara umum saya kemas dalam video singkat berikut. Kegiatan aktualisasi ini dimulai dengan mengukur kemampuan awal peserta didik melalui pretest. Selanjutnya adalah sosialisasi literasi menggunakan media webtoon. Peserta didik dikenalkan dengan aplikasi webtoon sebagai sarana membaca untuk menambah perbendaharaan kata yang dimiliki. Kemudian, peserta didik ditugaskan untuk membaca komik minimal 5 episode per hari dengan kontrol menulis review membaca di buku catatan. Selanjutnya, catatan tersebut dibacakan di depan kelas ketika pelaksanaan gerakan literasi sekolah selama 15 menit sebelum pembelajaran. Berikutnya, dilakukan pembelajaran menggunakan metode brand writing untuk memudahkan peserta didik dalam menyusun ide-ide yang dimiliki ke dalam bentuk tulisan cerita fabel. Setelah peserta didik menulis cerita fabel, pada pertemuan selanjutnya peserta didik menceritakan cerita yang telah ditulisnya di depan kelas dengan menggunakan alat peraga. Aba-aba telah dimulai. Burung gagak terbang ke tempat yang sudah ditentukan. Ini SMP ya? SMP. Siput berjalan dengan santai. Lukisan tersebut tumbuh dengan hebat. Teman-teman Joni dapat menemani Kebetulan saya dengan siswa bersama. Joni pun menghantui mereka. Kenapa
kami pikirkan. Di tempat terakhir mereka bertemu, namun ia tak menemuinya. Di manakah kamu, Ulia? Ulia, di mana kamu? Dibawa ya alatnya Karena kamu akan menjadi kupu-kupu. Karena kamu tidak ada di sini. Terakhir adalah membuat flyer ajakan untuk berliterasi melalui webtoon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan saya, kegiatan pertama, yaitu melaksanakan uji kompetensi awal, yaitu pretest. Waktu pelaksanaannya itu periode tanggal 5 sampai dengan 14 April 2022, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama merencanakan pelaksanaan pretest, kemudian melaksanakan pretest, melakukan penilaian hasil pretest, bukti-buktinya sesuai dengan tahapan 1, 2, dan 3. Dampaknya dari kegiatan ini apabila tidak dilakukan tentunya tidak dapat mengukur kemampuan awal dari peserta didik, kemudian tidak dapat menyusun langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan ke depannya. Dan manfaat dari kegiatan ini, kegiatan 1 maksud saya, mengetahui kemampuan awal peserta didik agar guru dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di kegiatan 2 yaitu sosialisasi literasi. Tahapan pertama saya menyusun bahan tayang, kemudian melaksanakan sosialisasi literasi dan menyampaikan kegiatan literasi menggunakan media webtoon. Dampaknya apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, tidak termanfaatkannya gawai yang dimiliki oleh peserta didik untuk hal-hal yang mencerdaskan. Tidak termotivasi siswa untuk berliterasi apabila hanya menggunakan literasi medianya konvensional saja. Kemudian yang ketiga, daya baca peserta didik menjadi rendah. Manfaatnya, peserta didik dapat menggunakan gawai untuk hal-hal yang positif, seperti mengakses konten-konten yang mendidik, menggunakannya sebagai media literasi, khususnya penggunaan media webtoon. Di kegiatan ketiga, yaitu kegiatan literasi menggunakan media webtoon. Yang pertama, peserta didik membaca komik di aplikasi webtoon minimal 5 episode per hari. Jadi masing-masing siswa diminta untuk membaca komik 5 episode. Episodenya singkat-singkat biasanya komik itu di webtoon. Nah, kontrolnya yaitu peserta didik membuat ringkasan, dan ringkasan itu nantinya dibaca di depan kelas ketika gerakan literasi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran pertama dimulai. Analisis dampaknya apabila tidak dilakukan kegiatan ini, maka kegiatan literasi tidak berjalan maksimal. Kemudian motivasi membaca peserta didik rendah dan perbendaharaan kata yang dimiliki peserta didik sedikit. Manfaatnya tentunya dapat mewujudkan budaya literasi bagi peserta didik, baik di sekolah maupun lingkungan. Selanjutnya, kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Waktu pelaksanaan periode tanggal 15 sampai dengan 28 April. Tentunya yang pertama menyusun materi, kemudian menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan metode yang diterapkan, kemudian menyusun lembar kerja peserta didik yang pada dasarnya memang sama dengan waktu pretest, tetapi di bagian lembar kerja peserta didik ditambahkan dengan rubrik penilaian untuk peserta didik yang menceritakan fabel dengan alat peraga. Kemudian analisis dampaknya jika tidak dilakukan tentunya tidak dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik apabila tidak dilakukan kegiatan penyusunan rancangan pembelajaran ini. Kemudian guru tidak memiliki gambaran yang jelas terhadap tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, tidak dapat menentukan cara dan arah yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Kemudian pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan efisien dan tidak efektif. Dan manfaat dari kegiatan ini adalah dapat dengan mudah guru itu menyampaikan materi pembelajaran karena sudah disusun, kemudian menentukan target dan tujuan sesuai dengan yang ada di rancangan pembelajaran yang sebelumnya harus dianalisis indikator-indikatornya dari KD yang sudah ditentukan. Kemudian dapat melihat keberhasilan peserta didik dengan mengembangkan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan penilaian sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian di kegiatan kelima yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode brainwriting. Nah, waktu pelaksanaannya pada tanggal 9 sampai dengan 18 Mei 2022. Tahapannya tentu pembelajaran ada tahapan apersepsi, kemudian kegiatan intinya yaitu menggunakan metode brainwriting, kemudian menutup kegiatan pembelajaran seperti pembelajaran pada umumnya, hanya saja ditambahkan dengan menggunakan metode brainwriting dan sebelumnya dibantu oleh kegiatan literasi.
menggunakan media webtoon. Dampaknya apabila kegiatan ini tidak dilakukan, pembelajaran akan monoton, kualitas pembelajaran jadi rendah, kemudian peserta didik kurang berpikir kritis, dan hasil pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Manfaatnya, pembelajaran menjadi menyenangkan, peserta didik mudah menyampaikan ide, karena di metode brainwriting ini, proses penyampaian idenya tidak secara lisan. Kebanyakan kalau kita, khususnya saya sendiri yang sebagai guru, ketika saya menyampaikan ini secara lisan itu agak sedikit sulit. Nah, brainwriting ini proses penyampaiannya itu melalui kertas yang ditulis kemudian di teman-temannya menyalurkan ide, memberikan ide untuk teman, saling membantu antar kelompok itu. Misal ada 6 orang dalam kelompok, maka saya membuat ide tentang cerita ayam dan singa. Kira-kira cerita apa yang harus dibuat, maka teman-temannya membantu, memberikan ide, memberikan masukan. Jadi proses penyampaian idenya itu bisa efektif dan efisien, dan bisa meningkatkan hasil belajar nantinya. Nah, kegiatan terakhir melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data dan membuat interpretasi dan tindak lanjut. Nah, pada proses ini dapat dilihat cerita fabel dari pretest dan posttestnya. Dari pretest rata-rata nilainya itu 49 dan posttest rata-ratanya 71. Nilai tertinggi dari pretest 86, posttestnya 95. Nilai terendah di pretest ada yang 0. Jadi cuma tulis nama, tidak menulis apa-apa. Kemudian posttest masih ada juga memang yang nilainya rendah, yaitu 20. Kemudian jumlah di atas rata-rata sudah meningkat menjadi 16 orang. Kemudian kalau yang posttest, yang pretestnya masih 7. Yang di bawah rata-rata, posttestnya itu tinggal 10 dan pretestnya sebanyak 19. Dan sehingga hal itu membuat standar deviasinya untuk yang posttest lebih rendah, yaitu 19,54 dibandingkan pretest 26,95. Nah, manfaat dari kegiatan 6, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran ini, memperoleh hasil capaian pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan peserta didik. Saya rasa kegiatan saya ini dapat disimpulkan berhasil penggunaan media dan metodenya, karena dapat meningkatkan hasil belajar, dan siswa-siswa pun saat ini untuk berliterasi membaca di webtoon itu sudah mulai gemar. Kalau kita lihat di kota-kota, memang kalau sekolah bahkan sudah melarang anak-anak untuk membaca komik atau membaca novel. Bahkan ada kalau di kota-kota, khususnya dulu saya pernah mengajar di Medan, anak-anak itu sudah dirazia kalau bawa novel, karena mereka sudah sering membaca itu. Nah, tapi di tempat saya mengajar, siswa-siswa masih belum gemar membaca. Jadi pada tahapan ini saya berusaha merangsang mereka untuk membaca sesuatu yang seharusnya banyak orang gemari, yaitu membaca cerita. Nanti kedepannya diharapkan bukan hanya membaca cerita, tapi membaca yang lainnya juga mereka mau. Meskipun pada tahapan aktualisasi ini saya fokusnya pada kelas 7C, tapi kelas 7 yang lainnya juga saya terapkan itu. Dan bahkan di tahun yang lalu di kelas 8 saya juga sudah menerapkan kepada peserta didik yang kelas 8 sekarang waktu kelas 7, mereka itu untuk membaca secara menggunakan aplikasi juga, tapi bukan webtoon, yaitu membaca novel via Wattpad. Jadi saya harapkan kegiatan ini nantinya ke depan bisa berlanjut dan terus bisa mengembangkan kegiatan literasi bagi peserta didik, karena kegiatan literasi itu saat ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk peserta didik kita. Jadi dibaca bukan hanya komentar-komentar dan status-status yang ada di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Jadi kemudian saran dari Bapak narasumber sebelumnya untuk menyediakan 5 video peserta didik untuk menceritakan cerita fabel menggunakan alat peraga lah khususnya.
Dan kemudian alhamdulillah peserta didik dari 26 peserta didik semuanya bisa menceritakan itu dan saya videokan. Linknya sudah saya lampirkan di lampiran laporan. Jadi bisa diklik langsung nanti folder di Google Drive-nya ada 26 siswa menyampaikan memeragakan cerita fabel itu menggunakan alat peraga. Terima kasih. Itulah hasil penyampaian saya terkait dengan laporan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Eka Prasetyo sudah menyampaikan laporan aktualisasinya dengan baik, jelas, penuh semangat ya. Kita apresiasi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Mentor, Bapak Muslimuddin. Terima kasih Bapak atas kehadiran dan waktunya. Tentu kami ingin mendengarkan dari Bapak bagaimana Bapak melihat proses aktualisasi ini dilakukan oleh Eka Prasetyo di tempat kerja. Apakah benar-benar dilakukan dan memberikan pengaruh bagi sekolah kita? Kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai mentor Bapak Eka Prasetyo yang merupakan guru bahasa Indonesia di tempat kami bertugas. Beliau mungkin sudah bekerja di SMP di 3 dulu, bukannya sudah 1,5 tahun yang lalu, itu pada Desember 2020. Pertama sekali ini langsung ke ini ya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Eka ini yang disampaikan tadi juga sebelum persiapan untuk mengikuti ini sudah pernah dilaksanakan juga tahun yang lalu, itu di kelas 7 yang sekarang sudah kelas 8, yang mungkin juga mempersiapkan juga untuk kegiatan pelajaran kelak nanti, dan ini sudah benar-benar dilaksanakan di tempat kami. Kalau yang waktu tahun yang lalu ya dilaksanakan ya sekedar laporan ke saya saja, kemudian dilanjutkan tahun ini karena memang ada kebutuhan ya sudah beliau laksanakan di tempat kami di SMP di Tegaluar sebagai di kelas 7 karena materi yang dipakai di kelas 7. Tentunya sebagai pelapor ini dipakai kelas 7 sih, tapi yang dipraktekkan adalah semua. Mungkin yang nampak tadi kan ada beda-beda kelasnya, kemudian ada yang satu kelas memang ya kita sama tadi kan ada yang utamanya itu mau direhab, tapi karena masih dipakai karena mau direhab ya nggak lagi dicat dan sebagainya, sehingga dibiarin seperti itu dulu. Yang bulan 7 ini mau direhab gitu. Kalau kita cek kalau dia nanti ada direhab gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya tahapan yang dilaksanakan itu sudah benar seperti yang disampaikan. Nanti kami ulang lagi karena membutuhkan waktu lagi yang baik. Itu semuanya. Jadi sudah sampai kesimpulan dan sangat bermanfaat bagi sekolah dan sudah disosialisasikan juga tahapan-tahapan itu ke guru-guru yang ada di sekolah. Yang saya dicontoh kebetulan guru di bahasa Indonesia kami ada 2 orang yang juga sudah saling untuk memberi masukan atau sebelum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari saat ini dulu. Kalau ada kesempatan yang lain mungkin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor. Berarti ini langkah visioner betul ya, Iya. yang dilakukan oleh Saudara Eka dari dulu sudah mempersiapkan diri, makanya jadinya semakin matang apa yang dilakukan sebagai dalam rangka aktualisasi ini. Mudah-mudahan dengan motivasi dan semangat ini Pak Kepala Sekolah juga semangat untuk merehab sekolahnya ya. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah, kan sudah lebih bisa mengapresiasi kinerja guru-gurunya. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Muji, Bapak Iksan. Terima kasih Bu Guru atas kata-kata tadi dan selamat datang Bapak Muslimuddin. Apa namanya? Muslimuddin ya. Dengan kami sama yang muslim semua peserta laksana ini adalah aset yang berharga bagi organisasi yang masuk salah satu mendatangkan bagi sekolah tadi sudah
sebelum melakukan pengawasan juga sudah dilakukan persiapan untuk perbaikan di sekolah. Pada rancangan kemarin itu 7 kegiatan ya, 7 tapi Ke ada yang saya cancel satu ya, cancel Pak. jadi 6 ya. Jadi nah, Yang saya cancel itu yang kegiatan konsultasi. Oke, saya ingin lihat kegiatan itu 2 nih ya, yang sosialisasi ya. Ini sosialisasinya ke guru yang lain atau ke peserta didik Pak. peserta didik ya? Sosialisasi biar anak-anak mau berliterasi. Kemudian saya arahkan juga literasinya ke webtoon Pak, untuk membaca komik. Sosialisasinya lebih ke situ Pak. Saya lupa kemana. Ini kalau buka webtoon ini kan berarti harus menggunakan kuota. Iya Pak. Nah, jadi sekolah menyediakan kuota itu ya? Oh, kebetulan Pak, untuk penggunaannya penggunaan membaca webtoon ini bukan di sekolah Pak. Oh, Tapi di rumah masing-masing, Pak. Jadi diceritakan. Oke. Ini bagus ini para sekolah ini bisa juga fasilitas yang lain ya. Oke. Kemudian kegiatan yang ketiga, ini sebenarnya jadi ada semua Bu, cuman ini saya mengikuti informasi saya. Kegiatan yang ketiga itu RPP. Kalau tidak salah dulu saya pernah minta untuk RPP yang disusun itu harus dapat legalitas. Legalitas itu dibuktikan dengan tanda tangan akuntansi atau kepala sekolah supaya RPP ini sah, punya kekuatan hukum dijalankan. Nah, tapi di sini Kebetulan saya belum ini, Pak. ya. Tapi ini saya konfirmasi langsung ke Pak Mentor. Pak Mentor ini mendetekkan kok nggak itu? Oke, insya Allah. Jadi kalau memang Pak Mentor sudah konfirmasi, saya bisa terima. Tapi kalau Pak Mentor bilang ini nggak saya teken, jadi apa lagi nanti harus ini. Iya. Nah, ada bawa nggak evidennya? Evidence di apa? RPP ya Pak. Sudah saya lampirkan di laporan Pak. Nanti kan betul ada Pak Mentor. Nanti minta tanda Pak Mentor. Ya, sama kita angkat. Ya, Pak Mentor. Nanti untuk evidence saya di sini. Nah, di sekolah nanti kalau mau stempel silakan. Baik Pak. Ya. Nah, supaya ini sah dilakukan. Dan ini bukan hanya menjadi milik Pak Eka, tetapi begitu RPP ini ditetapkan oleh Pak Kepala, sekolah sudah bertanggung jawab untuk ini punya sekolah. Ya. Itu yang akan saya pertama ya. Nah yang lain, evidennya saya pikir bagus-bagus dan saya suka dari cerita-cerita itu. Saya aja waktu SD dulu SMP tidak ada cerita begitu. Tapi sekarang saya mendapatkan pembelajaran cerita model seperti ini. Oke, jadi untuk setiap peserta pelatihan yang paling penting kami sampaikan adalah bagaimana situasi dari wilayah-wilayah SMA itu menjadi sebuah rutinitas kebiasaan. Dari semua nilai yang ada ini, yang paling mudah nilai apa? Ada berapa? Kalau yang paling mudah sekaligus yang paling sulit sebenarnya itu adaptif Pak. Itu mudah dan Mudah dan sulit. Kenapa mudah? Mudah. Saya lebih kurang sedikit mengerti tentang teknologi, tapi sulitnya hardware yang saya miliki itu tidak mendukung. Jadi kemarin itu saya kesulitan untuk ikut Zoom, ya, lambat itu komputer, kemudian waktu menyusun video itu saya merasa sulit sekali gitu. Terakhir saya hanya punya solusi satu, saya cari di YouTube gimana biar bisa cepat. Di YouTube tuh banyak sekali cara-caranya tapi tidak menyelesaikan solusi gitu. Terakhir ada satu solusi, kalau mau cepat dengan laptop RAM rendah dan prosesor rendah, beli SSD gitu. Terakhir saya beli SSD biar cepat, saya ganti hard disk jadi SSD. Jadi
yang mudah saya terapkan adaptif, dan yang sulit juga adaptif karena hardware yang saya miliki tidak mendukung gitu. Beda ini ya, kalau ini karena hardware dan jadi karena ada anak. Nah, kalau terkait dengan apa ini koordinasi Anda dengan kepala sekolah dan teman-teman itu gimana? Kalau kerjasama harmonis itu sama-sama mudah Pak. Tapi kalau misalnya untuk yang perihal adaptif tentang teknologi bisa dikerjakan di mana saja Pak. Bisa di rumah, bisa di sekolah. Kalau dengan teman kerja lebih intensnya kan pertemuannya berada di sekolah. Jadi kalau saya anggap itu yang paling mudah, saya tidak bisa sebutkan itu. Sedangkan yang adaptivitas itu bisa di mana saja dan kapan saja saya lakukan ketika saya lagi duduk di rumah, lagi istirahat, lagi bersantai. Oke, yang terakhir, apa sumber yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? Kegiatan ini saya harapkan nantinya ke depan tetap berjalan, dan bukan berjalannya bukan hanya sekedar berjalan, tapi siswa-siswa atau peserta didik, bahkan saya sendiri atau guru-guru mau untuk berliterasi khususnya, karena semua aspek kegiatan pembelajaran yang paling utama adalah literasi. Mau itu matematika, mau bahasa Indonesia atau pelajaran yang lainnya, tetap literasi yang nomor satu. Jadi dengan langkah-langkah ini saya berharap literasi yang dilakukan oleh peserta didik itu bukan hanya sekedar sampai di membaca webtoon atau webpad untuk yang di kelas 8, tapi hobi membacanya itu bisa untuk semua informasi dia terima, dan ketika dia sudah terbiasa menerima informasi itu, mereka bisa mencerna dan menganalisanya dengan baik. Itu harapan saya Pak ke depan untuk kegiatan aktualisasi saya. Oke, itu harapan ya. Kalau hikmah yang Anda dapat, Kalau hikmah dari ya, tadi bisa kegiatan dari kegiatan aktualisasi ini, saya punya hikmah bahwasanya inovasi dan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Karena kalau kita belajar mengajar hanya sekedar memberikan catatan, kemudian menggunakan metode-metode konvensional saja, bukan berarti metode konvensional itu tidak benar, karena setiap kegiatan itu ada metode konvensional itu digunakan, tapi kita dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu bisa optimal dan hasil dari peserta didik pun maksimal. Baik, terakhir Pak Rektor, ini saudara Eka ini kan saya akan menjawab. Jadi inilah ciri-ciri generasi milenial yang selalu bisa beradaptasi dengan segala tantangan dan keadaan. Nah ini saudara Eka kan sudah menggali 3 isu Pak, kemarin itu Pak, 3 isu, tapi dikerjakan 1 isu. Nah harapan kami 2 isu dan juga Pak kerja juga biar selesai Pak, karena sudah menjadi alangkah sayang kalau 2 yang lagi tadi itu tidak diselesaikan ya. Ini Pak jadi PR buat beliau Pak nanti setelah selesai. Oke, dari kami cukup, semua presentasinya bagus, videonya juga tinggal nanti saya tadi. Dari Bapak Harap, kira-kira lebih pulang, saya ucapkan selamat menjalankan agak terus. Terima kasih Pak Kunci, Pak Edi Sutra, terima kasih juga kepada Bapak Mentor, masukan, dukungan, penguatan menjadi modal untuk menindaklanjuti semua apa yang sudah dilakukan, tidak hanya sampai di sini. Oke, silakan. Saya ucapkan terima kasih atas arahan yang membangun dari Bapak Mentor dan penguji. Saya akhiri dengan billahi bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.